kita, yakni rujukan bagi seluruh umat manusia. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kita semuanya. Amin. 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 Ibu dan Bapak yang kami hormati, pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan program yang pertama, Tarhib Ramadan 1441 Hijriah bersama tim penggerak PKK Kota Bandung dengan mengambil tema membangun kebersamaan, meraih kemenangan. Semoga yang tinggal 1 hari lagi kita akan menjemput bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan nikmat berupa panjang umur sehingga kita dapat melaksanakan dan bertemu dengan bulan yang agung, yakni bulan Ramadan pada tahun. Tentunya kita juga berdoa pada kesempatan kali ini semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai keluarga besar tim penggerak PKK Kota Bandung dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hemat waktu pada kesempatan kali ini, mari kita akan mengawali kegiatan Tarhib Ramadan dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan hantaran apa yang jadi niat dan cita-cita kita selama ini Allah ijabah dan Allah kabulkan. Sampaikan ini sampai bulan Ramadan dan semoga Allah memberikan kemenangan di akhir Ramadan. Tentunya kita bersama-sama pula berdoa semoga wabah pandemik ini akan segera berakhir. Amin. Amin. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Fatihah. A'udzu billahi Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, jamaah majelis taklim tim penggerak PKK Kota Bandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk afdalnya acara pada kesempatan kali ini pula, mari kita simak pembacaan tilawatil Quran yang akan disampaikan dan dipandu langsung oleh Ibu Yeni Sri Wahyuni dan dilanjutkan dengan doa. Kepada Ibu Yeni Sri Wahyuni, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karunya orang kayak kadek-kadek. Ayyaman ma'dudat. Faman minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar.
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Namun, siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu, bapak-bapak, marilah kita lanjutkan dengan berdoa. Sejenak kita tundukkan hati kita tata hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala hati yang tulus dan ikhlas. Semoga Allah benar-benar akan mengabulkan untayan doa-doa kita semua. Dan kita yakin bahwa Allah akan mengabulkannya. Apalagi saat ini menjelang bulan Ramadan, kita sedang diuji dengan ujian penyakit corona yang sedang mewabah ini. Mudah-mudahan segera berlalu dan kita bermunajat kepada Allah untuk diselamatkan dari penyakit itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultan. Ya Rahman, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihil masir. Kami memulai sore hari dan semua kerajaan milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dan kepadanya lah tempat kembali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang bersama namanya tidak celaka segala sesuatu yang ada di bumi dan yang ada di langit. Dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim ila Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah aku hingga aku sampai kepada Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan.
Ya Allah, Allahumma inna hadzal marada jundum min junudik tusibu bihi man tasya wa tasrifhu amman tasya. Allahumma fasrifhu anna, Allahumma fasrifhu anna wa am buyutina wa am buyutina wa azwajina wa dhararina wa baladina wa baladil muslimin wa baladil muslimin واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. Ya Allah, penyakit ini adalah tentara di antara tentaramu. Engkau palingkan penyakit ini dari siapa yang engkau kehendaki, ya Allah. Dan engkau timpakan kepada siapa yang engkau kehendaki, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah penyakit ini dari kami, ya Allah. Jauhkanlah dari rumah-rumah kami, ya Allah. Dan jauhkanlah dari keluarga kami, ya Allah. Dan jauhkanlah dari istri-istri kami, suami-suami kami, ya Allah. Dan dari cucu kami, ya Allah. Dan dari negeri kami, ya Allah. Khususnya kota Bandung, ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari yang kami takut dan yang kami waspadai, ya Allah. Maka engkaulah sebaik-baik penjaga dan engkaulah adalah penyayang dari semua penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbana ya Rabbana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelihatan itu ya? Lagi nonton. Oh ya udah, gitu aja. Diizabah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Hadirin ibu-ibu serta bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak laporan pertanggungjawaban atau laporan penanggung jawab acara yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung yang berkenan dan kita sama-sama hormati Ibu Yonima Diana Modiana. Kepada Ibu disilahkan. Ibu Waka. Ya, sudah Bu. Mangga Bu. Oke, ini istrinya Yana Moyana. Aduh, Sudah kedengeran? sudah Bu. Wakil wali kota. Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kota Bandung beserta jajarannya yang hadir di sini. Juga yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan beserta jajarannya yang juga hadir di sini. Terima kasih sudah bisa bergabung, walaupun tadi saya baca di grup banyak sekali yang belum bisa bergabung. Mohon maaf apabila belum bergabung, walaupun kita sudah menyediakan Zoom dan sudah menyediakan juga media YouTube. Dan juga yang saya hormati, saya banggakan para waka, sekretaris bendahara, ketua, dan anggota tim penggerak PKK Kota Bandung yang sudah hadir. Terima kasih atas kerjasamanya sudah menghadirkan Tarhib Ramadan ini sebagai pengganti
Safari Ramadan yang biasa kita laksanakan setiap tahun. Ibu dan Bapak yang tadi ada Bapak, ada Pak Maman tadi saya lihat. Pak Maman ada ya? Ada. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dengan karunia dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul di sini melaksanakan Tarhib Ramadan sebagai ganti Safari Ramadan, walaupun kita bertemu di media yang ini tidak bertemu secara fisik. Yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu kerinduan kita setelah kita tidak bertemu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang biasa kita laksanakan, tapi mudah-mudahan dengan media ini tidak memutus silaturahim kita, tetap kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan melalui media Zoom ataupun melalui media YouTube. Pada kesempatan ini bahwa kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan terima kasih atas bisa bergabungnya dan meluangkan waktunya ibu-ibu untuk hadir di acara Tarhib Ramadan melalui Zoom dan YouTube yang tidak semua bisa masuk. Jadi kita juga mohon maaf yang belum bisa masuk di link ini dan juga di link YouTube. Mudah-mudahan ke depannya kita akan memperbaiki semuanya dan kita bisa banyak yang akan masuk di link Zoom ini dan link YouTube ini. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan dan sekarang ini di bulan Sya'ban ini kita sedang menghadapi wabah COVID-19 dan satu hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan yang mudah-mudahan ibu dan bapak semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjemput ibadah bulan suci Ramadan yang tentunya tidak sama dengan yang tahun kemarin. Mudah-mudahan bulan suci yang akan datang ini kita bisa mengisinya lebih lagi untuk beribadah dan beribadah karena kita ada di rumah, tidak melakukan kegiatan apapun. Bahwa negara kita dan khususnya seluruh dunia dan Kota Bandung menghadapi pandemik ini kita sikapi dengan bijak. Kita sikapi juga dengan tentunya mengikuti aturan-aturan pemerintah bahwa mulai hari ini juga kita menghadapi PSBB yang juga mohon di kecamatan, di kelurahan disampaikan ke warga-warganya untuk selalu mengikuti aturan-aturan pemerintah dan mengikuti aturan-aturan pemerintah apabila keluar rumah, masker harus digunakan, sarung tangan harus digunakan, apabila memakai motor tidak boleh ada penumpangnya. Dan mudah-mudahan di bulan suci ini kita mari panjatkan doa sebanyak-banyaknya agar juga wabah ini cepat selesai dan kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Mudah-mudahan juga kita diberikan berkah dan rahmat karunia-Nya karena dengan di bulan Ramadan ini semakin banyak orang yang berdoa. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin titip pesan untuk PSBB yang hari ini dimulai dan ternyata masih banyak sekali yang melanggar aturannya. PSBB itu berbeda dengan lockdown. Lockdown itu betul-betul memutus yang masuk dan yang keluar. Tapi PSBB itu hanya memutus mata rantai. Jadi hanya membatasi yang masuk ke Kota Bandung dan yang keluar Kota Bandung. Ternyata yang keluar Kota Bandung dan yang masuk ke Kota Bandung masih banyak
tidak memakai masker atau sarung tangan sesuai anjuran pemerintah. Mohon juga itu disosialisasikan di kecamatan, di kelurahan, ke warga-warganya yang belum mematuhi aturan-aturan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bulan puasa ini kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, diberikan yang lebih baik lagi, karena kita tentunya banyak sekali waktu untuk beribadah di rumah dan juga membatasi keluar rumah kalau tidak perlu, dan PSBB ataupun aturan-aturan pemerintah yang lainnya mohon diikuti dan mohon juga kita taati untuk kepentingan kita bersama, untuk kepentingan Kota Bandung memutus mata rantai COVID-19. Dan saya sampaikan juga bahwa karena Bapak itu positif, jadi saya tahu bagaimana beratnya Karena Bapak positif, ya, istrinya Pak Yana. Pak Yana itu kan positif pada awalnya, sekarang itu sudah negatif, tapi beberapa tahap. Jadi kan sudah mungkin Ibu dan Bapak sudah melihat. Jadi saya ingin mengingatkan selalu mencuci tangan, PHBS-nya dilaksanakan. Begitu kita keluar rumah harus semua diganti bajunya, kita bersih-bersih, baru kita memegang-megang apa yang lainnya. Jangan pernah memegang areal muka kita, karena kita tidak pernah tahu bertemu dengan siapa atau kena di mana, kita tidak pernah tahu. Jadi saya yang melihat bagaimana Bapak di karantina, juga di rumah sakit, terus bagaimana di karantina sendiri di rumah sakit, bagaimana perjuangannya, dan juga mengkarantinakan juga di rumah sendiri, itu cukup berat. Jadi mohon sekali Ibu dan Bapak mensosialisasikan dan memberikan arahan-arahan kepada warganya yang masih belum mematuhi bahwa COVID-19 ini jangan dianggap enteng. Kita memang tidak boleh panik, tapi tidak dianggap enteng. Kita sikapi dengan bijak dengan mematuhi aturan-aturan pemerintah. Dengan mematuhi aturan pemerintah tentunya kita juga akan memutus mata rantai ini. Dan juga pada saat PSBB ini mohon juga tidak panik buying, karena pasar tetap buka, supermarket tetap buka, hanya jam bukanya dibatasi. Jadi pada saat ibu-ibu menghadapi bulan Ramadan ini tentunya ingin berbelanja, berbelanjalah dengan bijak, tidak berkerumun ke pasar, dan juga tidak panik buying. Berbelanjalah seperlunya, karena juga stok itu aman, karena kita koordinasi dengan Disdagin, koordinasi dengan dinas-dinas yang lain, ketersediaan bahan pangan itu aman. Jadi Ibu Bapak tidak harus berdesak-desakan ke pasar, berdesak-desakan ke supermarket, tapi bijak berbelanja seperlunya, usahakan tetap di rumah, social distancing dilaksanakan, memakai masker, memakai sarung tangan apabila keluar rumah. Nah, mungkin itu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Waka yang telah menyampaikan sambutan sekaligus mengenai usia tapi Ramadan. Kita akan bersama-sama bersolawat sebentar sambil mempersiapkan diri, mencatat dan memahami
Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syami. Marhaban ya marhaban syahrul qiyami. Amin, amin. Ibu-ibu serta Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan acara berikutnya yaitu Tausiah Tarhib Ramadan yang akan disampaikan langsung oleh Umi Hajah Siti Muntamah SAP dengan mengambil tema membangun kebersamaan, meraih kemenangan. Kepada Umi disilahkan. Mohon izin sebelum dimulai, semuanya di-unmute biar tidak berisik. Matikan dulu ini. Membangun kebersamaan, meraih kemenangan. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Biasa. Saya jauh jadi cukup buka aja gitu. Panggilnya di lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang tentu saja kita hormati, sekaligus kita cintai, kita sayangi, kita banggakan Ibu Yuni Mariana Mulyana, istri dari Bapak Wakil Wali Kota, Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kota Bandung, dan alhamdulillah berbahagia sekali melihat senyum Bu Yuni dan arahan-arahannya semakin menyempurnakan kebersamaan kita. Kita doakan beliau untuk selalu dan lebih sehat lagi, dan diberikan kemudahan dan diberikan kemampuan untuk mendampingi Pak Yana yang hari ini alhamdulillah karena takdir dari Allah dan doa kita semuanya beliau juga lebih sehat dan lebih ganteng. Alhamdulillah. Kemudian pengurus PKK Kota dan khususnya dari Pokja 1 yang menjadi panitia. Alhamdulillah jazakumullah khairan jaza atas segala dedikasi, pengorbanan, kemauan serta amal yang sudah dihadirkan sehingga kita bisa berkumpul meskipun di dunia maya. Dan tentu saja yang saya cintai, saya banggakan semua kader-kader PKK. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan yang selalu di hati dan selalu berada dalam doa-doa terbaik kami. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa alhamdulillah. Tak lupa kita selalu saling mengingatkan, saling memotivasi untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat-nikmat usia, nikmat-nikmat sehat, nikmat-nikmat kebersamaan, nikmat-nikmat ukhuwah, nikmat Al-Qur'an, nikmat iman, nikmat Islam, dan banyak sekali nikmat-nikmat kalaulah kita uraikan tak cukup kita bisa menguraikannya. Untuk itu rasanya yang selalu menghiasi dan
memenuhi jiwa kita adalah mari kita puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat-nikmat ini mengantarkan usia-usia terbaik kita, mengantarkan amal-amal terbaik kita, mengantarkan khalwat-khalwat terbaik kita, dan mengantarkan peradaban kita ke tertinggi. Barangkali itulah yang insya Allah menjadi salah satu motivasi kebersamaan kita pada sore hari ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa alhamdulillah, meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang tidak mudah bagi kita semuanya, tetapi alhamdulillah Allah berikan rezeki yang berlimpah ruah kepada kita semuanya. Semoga kebersamaan ini adalah bentuk dari ikatan cinta, ketulusan dalam hati kita yang akan mengumpulkan kita kembali nanti bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat insya Allah selalu kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum kerabatnya, para sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu memilih setia mengisi hidupnya untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya, memperjuangkan sunnah-sunnahnya untuk hadir dan ada di dalam kehidupan pribadi, baik sendiri maupun di tengah keramaian, ya, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan yang selalu memperjuangkan nilai-nilai luhur warisan dari Rasulullah SAW menjadi panutan dan menjadi tuntunan dan tatanan di tengah-tengah masyarakat sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk ada di dalamnya. Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa alhamdulillah, tak terasa waktu begitu sangat cepat berlalu, terutama ketika kita diberikan ujian oleh Allah di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang tidak mudah bagi sebagian manusia di muka bumi ini. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya Eropa, juga di Amerika dan dimanapun, kecuali beberapa negara yang memang oleh Allah takdirkan belum dan semoga tidak tertular oleh virus ini. Dan kita di Kota Bandung, alhamdulillah, summa alhamdulillah, dengan perjalanan yang sangat panjang, kita menemani, membersamai beberapa kebijakan-kebijakan cepat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung untuk memberikan rasa aman, keselamatan, dan yang terpenting adalah bagaimana warga Kota Bandung ini bisa terlepas dari pandemi COVID-19. Sejak tanggal 14 Maret, dan alhamdulillah tidak terasa kita sudah tinggal 1 hari lagi bertemu dengan Ramadan. Besok sore kita pun juga sudah mulai merasakan kuatnya wanginya Ramadan. Ramadan adalah hari, waktu, bulan, dan malam, pagi, siang, malam yang begitu sangat indah. Seindah-indah waktu adalah Ramadan. Seindah-indah hari adalah Ramadan. Seindah-indah subuh, subuhnya Ramadan. Seindah-indahnya hari Jumat, Jumatnya Ramadan. Tidak ada semua pojok-pojok waktu Ramadan. Tidak di dalamnya, penuh dengan keindahan. Rasanya kalau kita akan bertemu dengan sesuatu yang indah dan istimewa, kita pun juga mempersiapkannya dengan istimewa. Untuk itulah, sebagai dalam kebersamaan ini, Masya Allah, alhamdulillah, kebersamaan yang sangat indah ini, mari kita siapkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, untuk menikmati keindahan Ramadan seindah-indah kita menikmatinya. Karena tidak semua pemandangan indah, semua orang bisa merasakan itu adalah indah. Tapi Ramadan adalah tempat, waktu, serta suasana yang tidak pernah ditandingi oleh bulan-bulan yang lain, waktu-waktu yang lain. Bahkan seandainya orang-orang yang sudah meninggal, sudah wafat, seandainya dia bisa berdoa dan bisa kembali lagi ke dunia, maka ingin dipertemukan Ramadan. Masya Allah, indah sekali Ramadan. Begitu sangat bermakna, rasanya luar biasa, menguatkan rasa di dalam jiwa kita. Begitu mudahnya air mata ini menangis karena Allah. Begitu dekatnya kita dengan Allah. Begitu indahnya untaian huruf-huruf Al-Quran. Begitu nikmatnya desiran anginnya. Begitu nikmatnya suasana mataharinya. Dan semuanya apalagi ketika menjelang maghrib. Keindahan terhadirkan luar biasa. Semua merindukan maghrib. Semua merindukan malam Lailatul Qadar. Semua merindukan bersama Al-Quran sebanyak-banyaknya. Semua merindukan menjadi abid yang setiap malamnya tak pernah meninggalkan sholat malam. Dan sebanyak-banyak berzikir pada Allah. Nikmat sekali. Rasanya
Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Terasa sekali bahwa kita diciptakan dalam memang beribadah kepada Allah. Untuk itu, marilah dalam kebersamaan yang sangat ini kita meraih kemenangan itu. Meraih seindah-indahnya kita mempersiapkannya. Seindah-indahnya waktu yang pernah kita temui dalam kehidupan kita. Untuk itu ada beberapa hal, ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang harus kita lakukan bersama-sama. Karena yang namanya manusia, ada satu sifat yang tidak pernah terlepas, yaitu sifat sosial. Yang ketika dengan kebersamaannya melipat gandakan melipat gandakan atau berlimpah ya, dengan jumlah berlimpah semangat, gitu ya. Kemudian keteraturan, juga kemudian target-target dan seterusnya. Untuk itu rasanya dalam kebersamaan ini kita hanya ingin menstabilu kembali apa yang harus kita lakukan lebih baik dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dalam kebersamaan ini mari kita bergandengan tangan menguatkan pegangan gitu ya, bersama-sama melangkah untuk menjadi orang-orang yang memenangkan di bulan Ramadan, bukan hanya menjadi seorang muslim yang taat dan muttaqin, tetapi kita tampilkan bahwa muslim yang memberikan solusi, memberikan sebuah amal yang sangat istimewa, mengeluarkan masyarakat dari persoalan yang hari ini dihadapi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makom takwa yang paling tinggi yang kita temukan di Ramadan 1441 karena suasananya begitu sangat istimewa. Biasanya kita disibukkan dengan hiruk-pikuk kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan mempersiapkan, mengisi dan lain sebagainya. Hari ini oleh Allah kita diberikan satu kesempatan yang sangat istimewa. Kita hadir di mihrab kita lebih banyak, lebih khusyuk, lebih panjang, dan tentu saja adalah lebih nikmat. Untuk itu temukan jalan-jalannya. Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Ada beberapa hal yang mungkin barangkali perlu kita sepakati bersama. Bahwa innal a'malu binniyah, bahwa sesungguhnya nilai dan kualitas amal seseorang itu tergantung kepada niatnya. Mari kita awali sebelum kita memasuki Ramadan besok, sambil kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan, kita minta kepada Allah kita dipertemukan dengan sebaik-baik bulan, sebaik-baik waktu yang bernama Ramadan. Untuk itu, mari kita meniatkan akan memasukinya dengan penuh keselamatan di sore hari besok. Insya Allah, maghrib besok sudah masuk ke bulan Ramadan. Ada doanya, ya Allah, perjalankanlah bulan ini kepada kami dengan penuh kebajikan dan iman, serta keselamatan Islam, Rabbku dan Rabbmu Allah. Rasanya ini adalah sebuah doa yang luar biasa yang ketika kita sampaikan, kita ucapkan kepada Allah, insya Allah keinginan kita menjadi orang yang selamat membersamai 10 Ramadan pertama, 10 Ramadan kedua, dan 10 Ramadan ketiga. Niat yang pertama. Yang kedua, sebaik-baik bekal itu adalah perencanaan. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya gitu ya, hendaklah setiap diri untuk melihat apa yang akan dikerjakan untuk hari esok, bertakwalah kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, ketika seseorang belum mengarungi lautan tanpa perahu, tanpa pelampung, itu digambarkan sebagai seseorang yang tidak membawa bekal ketika nanti di akhirat. Kita bisa bayangkan. Dan sebaik-baik bekal itu adalah melipat gandakannya adalah di Ramadan. Karena semua yang ada di Ramadan tidak ada yang tidak berkah. Bahkan tidurnya pun setiap tarikan nafas menjadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka perlu kita garis bawahi bahwa seorang yang sukses bersama orang yang menang di bulan Ramadan, dia harus mempersiapkannya. Baik dia memiliki planning pribadi, planning keluarga, bahkan planning masyarakat. Perlu kita hadirkan. Planning pribadi, silahkan merencanakan kira-kira apa yang ingin kita rasakan di bulan Ramadan ini. Kadang-kadang kita
maaf ya, kadang-kadang kita sholat misalnya sebagai kader PKK yang kerjaannya banyak, sholatnya kita belum merasakan nikmatnya sholat. Seperti para sahabat yang ketika sholat, dia lupa sampai membaca Al-Quran 30 juz dalam satu rakaat. Bahkan ada lagi cerita tentang seorang sahabat ya, yang kakinya dipanah tembus dari kiri dan kanan, maka untuk menarik panahnya dengan sholat. Pernahkah kita merasakan senikmat-nikmatnya sholat? Dengan bacaan yang sangat panjang, mengungkapkan rasa, menikmati ayat per ayat, menikmati gerakan-gerakan sebagai salah satu bentuk peribadatan, kemudian penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sangat kecilnya manusia dibandingkan dengan apa yang Allah takdirkan untuk manusia. Untuk itu, pada bulan Ramadan, mari kita membuat planning sebaik-baiknya. Mulai dari kualitas, kemudian kuantitas. Yang belum kita rasakan, yang belum kita hadirkan, kita hadirkan. Kita jarang melakukan zikir istighfar sampai 5.000 kali. Jadikan itu sebagai target. Jarang kita bisa menghatamkan sampai 2-3 kali di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Itu jadikan target. Inilah yang mungkin barangkali apapun yang kita dedikasikan dan menjadi target, insya Allah oleh Allah dimudahkan. Kenapa? Karena Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sudah membuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kemudahan, hidayah, terangnya, cahayanya, ditambah dengan cinta yang berlimpah-limpah buat orang-orang yang memenuhi panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kesinilah gitu. Sinilah bersama imanmu. Aku akan berikan apa yang kamu harap, yang kamu rencanakan, yang kamu harapkan. 3 kali lipat, insya Allah bisa. Saya juga bisa merasakan bagaimana yang biasanya susah untuk bisa menikmati malam-malam bersama Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan itu berbeda. Ternyata bisa 2-3 kali lipat kemampuan kita bersama Al-Quran. Kemudian kita men-spellingnya. Bahkan kita sampai berapa kali membaca surat Yusuf dalam 1 bulan. Biasanya hanya 1 kali. Atau paling banyak 2 kali. Ternyata kadang-kadang kita disampaikan sampai berapa kali. Begitu nikmatnya Al-Quran. Yaitu yang akan memberikan syafaat kepada kita. Mulai dari tadi ya, planning buat mulai dari ibadah-ibadah sunnahnya. Bersama Qurannya. Termasuk juga, maaf, hari ini seperti tadi disampaikan oleh Ibu Wakil, bahwa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala menghadirkan satu nikmat ukhuwah karena iman, di mana tetangga kiri dan kanan kita membutuhkan doa-doa kita, membutuhkan sapaan-sapaan kita dalam sepertiga malam kepada Allah, supaya pandemi Covid ini segera berlalu sehingga kita bisa berbagi dengan sangat baik di masyarakat. Dan kalaulah kita punya kelapangan, tengoklah kiri kanan kita. Semakin banyak kita memberikan kemudahan-kemudahan ke tetangga-tetangga kita yang kekurangan, insya Allah tidak akan pernah berkurang rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang terpenting adalah di bulan Ramadan, insya Allah harus kita lewati dengan ilmu. Planning, ilmu. Ilmu ini penting. Memang sudah terbiasa Ramadan itu kita lewati. Tetapi ketika kita mempersiapkannya dengan ilmu, banyak sekali ilmu-ilmu baru yang perlu kita perbaiki dan kita hadirkan dalam kehidupan kita. Termasuk ilmu-ilmu hati. Ramadan adalah perjalanan hati. Ibu-ibu, Masya Allah. Kalau kita lihat bahwa sesungguhnya di dalam Al-Quran disebutkan, qad aflaha man zakkaha, bahwa sesungguhnya beruntunglah bagi orang-orang yang membersihkan diri. Sesungguhnya di bulan Ramadan itu begitu banyak baju ini kita pakai. Mulai dari badan kita pakai, dan banyak mengikuti amal-amal yang ada. Kadang dibersihkan seadanya, dengan sholatnya seadanya, kadang puasa kalau ingat, infaknya juga kadang-kadang masih berlepotan niatnya, dan lain sebagainya. Tapi ketika di Ramadan itu semua dibersihkan, Allah, di laundry. Sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan itu enak sekali. Saya membayangkan kalau baju sudah cucinya itu biasa-biasa saja, kemudian saya laundry, kemudian dari laundry itu wangi, gitu ya, kita makainya pun juga pede. Gitu. Jadi hampir seperti itulah rasanya Ramadan ini. Tempat tazkiyatun nafs. Puasa adalah tazkiyatun nafs, merasakan nikmatnya lapar, nikmatnya siang dalam keadaan lapar,
doa-doa yang sangat panjang. Meskipun banyak sekali juga kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa ketika seseorang itu dalam keadaan puasa, maka gitu ya, bau mulutnya lebih harum dibandingkan kasturi. Jadi Masya Allah luar biasa. Saya pikir ini bukan hanya sekedar kiasan, tetapi sesungguhnya di hadapan Allah. Karena sesungguhnya Allah melihat bukan dari sisi fisik, tetapi Allah melihat dari sisi hati. Dan saat membersihkan, hati yang paling mujarab itu adalah saat Ramadan. Untuk itu masuklah kita berniat memasuki Ramadan ini dengan hati yang sangat bersih. Ingin sebaik-baik pembersihan hati tazkiyatun nafs. Puasa kita, sholat kita, zakat kita, infak kita, sedekah kita, lisan kita, mata kita. Bahkan para ulama mengatakan bahwa kalau di tazkiyatun nafs itu ada beberapa tingkatan puasa. Puasa orang biasa, puasa orang yang khusus, dan ada puasa yang super khusus. Yang biasa itu hanya menahan lapar dan dahaga. Dia tidak puasa lisan, tidak puasa mata, tidak puasa pendengaran, dan tidak puasa al-jawari. Tapi kalau yang kedua khusus, yaitu dia selain puasa lapar dan dahaga, dia juga puasa tangannya tidak akan digunakan kecuali untuk kebaikan. Lisannya lebih banyak diam, gitu ya. Belajar puasa, termasuk juga matanya digunakan untuk hal-hal yang baik. Ingat hari ini kita mendapatkan satu ujian yang luar biasa yang bernama smartphone. Smartphone kita ini kadang-kadang telah merampas semua waktu-waktu kita, merampas dari idealisme kita, merampas dari semua kenikmatan-kenikmatan khalwat kita kepada Allah. Untuk itu saat Ramadan nanti, ini saya pikir dengan berpuasa dengan smartphone ini insya Allah bisa menjaga mata kita, telinga kita, dan tangan-tangan kita. Dan hal yang lain mungkin yang barangkali adalah puasa orang-orang khusus. Puasa orang-orang khusus ini adalah puasa orang-orang salafus saleh, ya, salafus saleh para nabi dan para nabi dan rasul, yang dengan puasanya itu mampu membuka pintu-pintu langit yang setiap doanya insya Allah selalu terijabah. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk menjalankan beberapa planning tadi bisa dibuat secara mandiri, tadi juga keluarga bersama keluarga, buat kegiatan-kegiatan kolektif bersama keluarga, mulai dari sholat berjamaah, kemudian tilawah bersama, saling menasehati, saling berwasiat, gitu. Apalagi kita sebagai orang tua yang tidak mungkin akan selalu bersamai dengan anak dan menantu, dengan cucu. Untuk itu, dalam kebersamaan yang sangat indah ini, di pandemi COVID ini, mari kita gunakan sebagai tempat kita menitipkan wasiat-wasiat kita saat kita nanti tidak ada. Dan tentu saja yang terpenting adalah wasiat-wasiat perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini dengan sebaik-baik adab, sebaik-baik etika, sebaik-baik program yang bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari keterpurukan menuju kesuksesan, dari ingkar menjadi manusia-manusia yang penuh dengan rasa syukur. Rasanya itulah yang harus kita jadikan sebagai pedoman. Saya yakin kita semuanya sudah makan asam dan garam karena usia kita melebihi dari usia separuh Nabi. Kalau Nabi 63 tahun, kita sudah melewati 32 tahun. Untuk itu rasanya sudah cukup lebih dari 50% perjalanan kehidupan kita ini harus banyak hikmah yang harus lebih baik. Karena kita tidak tahu kapan Allah memberikan usia akhir kepada kita. Dan semoga Allah mengantarkan kita sebaik-baik usia adalah ketika di akhirnya. Sebaik-baik amal yang pernah kita lakukan adalah di penutupnya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa-doa terbaik kita dan kita dijadikan orang-orang yang dicintai dan diakhirkan dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pikir itu insya Allah, dan di PKK saya berharap nanti ada beberapa kesepakatan-kesepakatan kolektif baik itu di tingkat kecamatan maupun di tingkat kota. Rasanya kita punya target-target bersama lah ya. Target-target bersama ini yang pertama adalah misalnya kita punya target bersepakat bersama sholatnya di awal waktu seperti anjuran Pak Wali. Kemudian yang kedua, tidak pernah meninggalkan sholat sunnah, baik itu sholat sunnah rawatib, sholat duha maupun qiyamul lail. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran.
Kemudian yang selanjutnya adalah dengan bersedekah. Sebaik-baik bersedekah adalah untuk keluarga misalnya, dan hidup berhemat, karena hari ini seperti yang kita ketahui, di masa yang sangat sulit ini, maka kita harus mampu berhemat. Kita temukan kembali mutiara-mutiara kemauan, mutiara-mutiara patriotik, mutiara-mutiara yang penuh dengan pengorbanan, dan yang menguji mental kita. Kita bayangkan para pendahulu-pendahulu kita dengan tidak makan saja, mereka bisa membebaskan negeri ini sampai merdeka dan diwariskan oleh kita. Kalau kita sekarang bukan tidak makan, ada insya Allah. Tetangga kiri kanan kita bisa. Tinggal satu yang harus kita lakukan, yaitu kebersamaan di dalam memberikan solusi-solusi baik untuk masyarakat di kiri dan kanan kita. Saya yakin kader PKK akan melakukan itu. Titipan secara khusus untuk kader PKK adalah tombak terdepan atau garda terdepan di dalam menyelamatkan dan memastikan setiap keluarga-keluarga mengetahui dari PSBB, kemudian protokol, kalau ada yang positif juga harus tahu, juga termasuk di dalamnya adalah kesuksesan putusnya rantai penyebaran virus COVID-19 itu yang paling murah, yang paling mudah itu adalah berdiam diri di rumah. Dan disepakati setiap keluarga itu ada satu kurir yang hanya satu orang saja yang diperbolehkan keluar rumah. Kalau bisa rumahnya itu bersih. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ternyata pandemi COVID ini menyebarnya itu sudah ke generasi kedua sampai ketiga. Jadi ada satu orang ketemu dengan yang utama, kemudian dia menularkan ke yang satunya lagi, yang satunya ini sudah menularkan lagi ke yang lain. Jadi kita bisa bayangkan, bahkan tadi pagi saya mendapatkan kami di keluarga Mang Odet, ada menantu kami yang Yazin, membahas tentang virus COVID ini. Hanya cukup 1 jam, satu virus itu bisa berkembang 20.000 jumlahnya, dan setiap satu itu 1 jam kemudian berkembang lagi 20.000. Jadi kita bisa bayangkan dalam waktu 24 jam itu bisa miliaran sampai triliunan jumlah virus di dalam tubuh. Apalagi ditambah ketika daya tahan tubuh kita kurang seperti itu. Dan ingat kata Rasulullah SAW, sebaik-baik mukmin adalah mukmin yang kuat fisiknya. Gitu ya. Ketika kita berbicara kuat fisiknya itu adalah imunitas dalam diri kita ini harus kuat. Dan sebaik-baik meningkatkan imunitas adalah bersama Al-Quran. Untuk itulah Al-Quran sebagai syifa harus kita yakini betul dengan membaca Al-Quran itu insya Allah menjauhkan kita dari virus-virus yang akan melemahkan tubuh kita. Untuk itu ibu-ibu semuanya, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai obat, kemudian kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, sukseskan PSBB ini dengan melakukan social distancing, physical distancing, PHBS, gitu ya, PHBS. Dan yang terpenting adalah bahwa kita sangat membatasi untuk keluar rumah. Kalau tidak penting sekali, jangan keluar rumah. Itu saja mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan. Segala kebaikan datangnya dari Allah. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan secara pribadi, saya mohon maaf dan saling mendoakan. Doakan juga Pak Wali untuk diberikan kesehatan, Pak Wakil juga diberikan kesehatan, Pak Ema, Pak Sekda juga diberikan kesehatan sebagai ketua harian dari gugus tugas dan seluruh perangkat daerah di Kota Bandung, ya, OPD di Kota Bandung, dan seluruh jenjang yang hari ini sedang berjibaku untuk membuat dan mensukseskan semua planning-planning melawan COVID-19 ini. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa alhamdulillah, semua alhamdulillah, kalaulah ada bantuan-bantuan yang diberikan baik itu lewat dari pusat, dari provinsi, dari Pemkot, atau mungkin juga dari CSR yang digagas oleh PKK dan Forum Kota Sehat yang sudah disebarkan 23.000 paket kemarin. Ingatkan masyarakat untuk banyak bersyukur pada Allah. Sungguh rezeki itu tidak akan pernah salah alamat. Sungguh Allah Maha Adil, dan sungguh Allah sangat mencintai dan berikan kasih sayang kepada kita. Dan insya Allah menjadi satu kewajiban kepada kita, jangan sampai kita salah fokus. Bahwa kita harus mensukseskan PSBB. Ya. Untuk bantuan-bantuan itu adalah karena rasa cinta. Kalaulah misalnya di antara kader PKK
ada yang merasa sangat kekurangan, dan memang hari itu sangat kekurangan karena saya pernah bertemu dengan seseorang yang begitu sangat qanaah pada dirinya sendiri, gitu ya, sudah 1 hari, 2 hari sudah tidak ada makanan, maka dia mengatakan, kalaulah ada makanan yang bisa dibagi pada kami, insya Allah gitu ya, akan menyambung kebaikan dari keluarga kami. Itu kayaknya etikanya jauh lebih halus begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salam cinta dan salam hangat dari Pak Wali. Marhaban ya Ramadan. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita di bulan Ramadan dan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, dan termasuk golongan yang diselamatkan dari siksa api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi atas pemaparan tausiah hikmah tarhib Ramadan pada kesempatan kali ini. Namun ini masih ada beberapa dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang akan bertanya perihal materi yang barusan Umi sampaikan. Kami mohon kepada seluruh audiens yang menyimak tayangan ini, mohon untuk memberikan pertanyaannya hanya 2 orang penanya saja karena kita batasi waktu kita. Dimohon silakan untuk bertanya dari kecamatan mana, kemudian namanya siapa, acungkan tangan langsung seperti ini, ya. Dan tangannya ditahan supaya nanti operator akan men-zoom ibu yang atau bapak yang bertanya. Disilakan Ibu dengan mengacungkan tangan yang akan bertanya dan tahan tangannya untuk beberapa saat. Ada yang bertanya, Ibu, Bapak? Ada. Ibu Ane, siap untuk bertanya? Iya. Ya. Ya, bagaimana? Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ane. Salam hormat Umi. Yang ingin saya tanyakan dalam situasi seperti ini, untuk lebih memberikan support, motivasi secara mental terhadap keluarga-keluarga yang ada, ataupun kader-kader PKK yang tentunya di masyarakat saat ini juga terlibat membantu para keluarga-keluarga atau tetangga-tetangganya yang ada. Beberapa hari terakhir ini, sejak mungkin terhitung saat pandemi ini terjadi, banyak curhatan-curhatan yang terkadang membuat hati saya juga miris. Mereka suka berkeluh kesah, contohnya seperti, sebetulnya kami tidak ingin keluar Bu, keluar rumah, tapi mungkin kami harus usaha, saya harus membantu suami, dan lain sebagainya. Atau kalau kami tidak keluar rumah, kami tidak akan bisa makan ataupun tidak punya uang. Jadi mungkin motivasi untuk mereka untuk bisa senantiasa kuat di tengah pandemi ini, apa yang harus saya lakukan, tentunya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Kalaupun memang terus berulang memberikan support, hanya berbentuk lisan, ataupun memang tulisan yang memang saya berikan, makin hari mungkin terasa seperti biasa. Mohon kiat-kiat dari Umi supaya saya bisa memberikan keyakinan kepada para keluarga atau masyarakat yang ada khususnya di wilayah yang saat ini menjadi tanggung jawab kami, untuk senantiasa kuat, untuk senantiasa sabar di tengah pandemi ini. Itu saja mungkin Umi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, menghemat waktu kita akan kumpulkan penanya yang kedua. Jadi silakan acungkan tangan penanya yang kedua atau penanya yang terakhir. Dan tahan tangannya untuk kita mengecek, karena di sini operator cukup lumayan melihat beberapa partisipan yang cukup banyak. Ya, disilakan penanya yang kedua. Ibu Irni, silakan Ibu Irni. Ya, siap.
Ibu Irni, suaranya belum bisa kami tangkap. Ibu udah di itu tinggal pijit itu atau apa? Ibu Irni pijit juga sendiri ya. Udah tuh. Ibu Irni pijit juga. Ibu Irni yang gambar apa ya? Nyambung dia volumenya. Ibu, volume Ibu Irni bisa dinaikkan? Kami tidak bisa mendengar suara Ibu Irni. Sudah di itu dah itunya mah. Udah di Iya, Bu Irni. Bu Irni dapat menangkap suara kami di sini? Nah. Si ibu ngobrol tapi dia enggak. Sudah jadi Bu Irni? Dia enggak kedengaran. Iya. Yang lain ada? Yang lain ada, karena Ibu Irni suaranya tidak bisa kami tangkap. Disilahkan ibu-ibu yang lain atau bapak yang lain yang akan bertanya untuk sesi pertama dan sekaligus sesi terakhir karena memang hanya dibuka 2 penanya. Selain Ibu Irni masih ada, silakan acungkan tangannya dan tahan untuk beberapa saat. Kejauh aja. Itu aja. Sudah? Tidak ada lagi? Mohon izin Ibu Irni karena memang suara Ibu Irni tidak bisa kami dengar dengan baik. Walau alam ini dari sistem Ibu atau dari kami. Dan mungkin karena untuk menghemat waktu, karena waktu kita sudah semakin sore, kita akan langsung saja menjawab pertanyaan dari Ibu Ane. Umi, pertanyaan dari Ibu Ane, bagaimana kiat-kiat atau tips kita di tengah pandemi COVID-19 ini, bahwa masih banyaknya keluhan-keluhan di masyarakat, mungkin kita sebagai kader sudah memberikan edukasi secara lisan maupun tertulis, tapi itu tidak membuat sebuah solusi dalam menangani keluhan mereka. Barangkali ini apa yang nanti akan Umi sampaikan bisa menjadikan sebuah model nanti di lapangan. Terima kasih Umi, silahkan untuk menjawabnya dari pertanyaan Ibu Ane. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saja pertanyaan ini adalah insya Allah menjadi wakil dari pertanyaan dari Ketua Tim Penggerak PKK baik kecamatan, kelurahan, mungkin juga kelompok PKK RW ya. Yang pertama adalah hal yang menjadi sesuatu yang wajar ya. Ketika seseorang diuji rasa takut, rasa was-was, rasa khawatir ya. Itu kemudian dia mengekspresikannya. Banyak orang yang mengekspresikannya dengan berbagi dengan orang lain gitu ya. Tetapi ada yang kalau kita melihat keteladanan yang pernah diberikan oleh orang-orang yang khusus oleh Allah, saya pikir orang-orang yang selalu menjadikan bahwa keteladanan yang pernah dihadirkan oleh para pendahulu-pendahulu kita yang kemudian diberikan solusi-solusi oleh Allah, ternyata mengajarkan sebuah kekuatan mental, kekuatan kesabaran, kekuatan kemauan, kekuatan solusi, bahwa solusi itu bukan dari sisi manusia. Ingat, solusi itu bukan dari Pak Wali, Pak Wakil, tapi solusi itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menitipkan rasa kasih sayang dengan sebaik-baik rasa, sebaik-baik cinta sejati, sebaik-baik kasih sayang sejati. Itu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi yang kalau saya melihat sebagai ketua kader PKK, maka mintalah sama Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami sebagai pemimpin cinta yang sebenarnya cinta. Kemudian keteladanan yang sebenarnya keteladanan yang tidak terhiasi oleh kepalsuan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita memberikan nasihat, nasihat ini adalah tentu saja yang pertama ditujukan kepada diri sendiri. Nasihat itu akan bisa didengar, bisa diikutin karena kita berkomitmen. Jadi tidak hanya sekedar keluar dari lisan, tetapi juga kita berkomitmen menjadi teladan. Ketika kita meminta misalnya, ibu kita bersabar yuk, maka tunjukkan bahwa kita adalah orang yang termasuk memiliki kesabaran yang paling tinggi. Kita misalnya, ibu ayo kita menjadi orang yang
kuat, yang struggle, maka kita pun juga harus memperlihatkan begitu. Nah, keterkaitan dengan persoalan-persoalan yang hari ini dihadapi oleh masyarakat, keterkaitan dengan ekonomi. Ekonomi ini bukan hanya masyarakat yang merasakan jatuhnya ekonomi kita, tetapi memang hampir semuanya. Bahkan kita sama-sama tahu sebagai kader PKK yang telah merelakan ya kegiatan-kegiatan kita dipotong 50% karena memang masukan atau anggaran yang hari ini kas Kota Bandung itu mengalami penurunan yang sangat drastis sampai 60%. Begitu. Jadi kita bisa bayangkan, dan alhamdulillah Pak Wali beserta jajaran yang sudah melakukan musyawarah sedemikian rupa menambah kasnya dengan berhutang yang tidak pernah dilakukan mungkin barangkali untuk Kota Bandung. Hari ini kita memberi berhutang luar biasa besarnya untuk apa? Mengcover. Tetapi tentu saja mekanismenya sama-sama kita pahami bersama-sama. Insya Allah kalau misalnya kita memberikan bantuan kepada masyarakat, pastikan yang hari ini sekarang didata, pastikan kader PKK kita yang terdampak itu masuk di dalam data yang diajukan. Ini menjadi satu kata yang penting. Meskipun kita sama-sama mendengar banyak sekali polemik-polemik yang terjadi. Sebagai ketua tim penggerak PKK di tingkat lini bawah, kecamatan, kelurahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, maka kader-kader PKK adalah kader-kader, saya tidak mengatakan harus prioritas, tetapi selama ini dedikasinya, pengorbanannya perlu menjadi akselerasi untuk perhatian secara khusus. Begitu. Kemudian yang kedua, sebagai kader PKK di tingkat kecamatan atau kelurahan, kecamatan paling tidak juga ikut memikirkan, begini, memikirkan apa yang bisa dilakukan, yaitu dengan melakukan berbagi. Berbagi ini bisa dengan zona-zona yang sudah kita kita sebagai salah satu garapan kita misalnya dengan pihak-pihak ketiga yang bisa kita ajak begitu. Seperti misalnya kalau di kota gitu ya. Cuman kalau yang di kota ini saya sebenarnya ingin melakukan satu perhatian khusus kepada kader PKK, tapi kader PKK itu besar sekali. Jumlahnya itu ya kalau kita lihat kader Posyandu saja dengan 2.000 Posyandu kali 10 saja itu sudah 20.000 gitu. Nah, bagaimana dengan yang desil 1, 2 dan seterusnya waktu itu ya? Terus kemudian apa kata dunia ketika misalnya saya hanya memperhatikan PKK. Untuk itu kita serahkan kembali kepada Kasih Kesos. Dan itu pun tidak bisa semua karena memang namanya juga baksos merata begitu. Jadi Forum Bandung Sehat baksos. Jadi kalau saya memberikan masukan, ketika kita bisa memberikan solusi, itu alhamdulillah. Sambil kita minta sama Allah. Ya Allah, bukakan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu ketakwaan. Wa may yattaqillaha faj'al lahu makhraja. Bahwa sesungguhnya hanya orang-orang yang bertakwa lah ya Allah, dibukakan pintu-pintu makhraja, keluar yang baik. Bahkan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini kadang-kadang kita kurang percaya dengan ayat ini, karena hanya ayat gitu. Tapi kalau kita mempercayai, insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar terbaik. Saya mungkin barangkali ingin menitipkan ini. Himpun kebaikan energi positif yang ada di sekitar kecamatan. Apalagi Cibenying Kidul, insya Allah ada beberapa yang mungkin barangkali bisa. Tapi kan tidak bisa sustain. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Sambil kita terus berdoa kepada Allah, supaya para pemimpin-pemimpin kita diberikan ilham terbaik, diberikan kemudahan-kemudahan terbaik, dan sekali lagi semoga COVID-19 ini keluar dan hilang dari muka bumi Kota Bandung ini, Jawa Barat, Indonesia, dan seluruh dunia. Amin, amin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah sih sebenarnya dengan adanya gerakan nasi bungkus ya, yang digagas, saya sudah sampaikan keterkaitan dengan hal ini. Kemarin juga sempat rapat, PKK mendapatkan tugas untuk membuat dapur umum. Masalah dapur umum agak sedikit berat ketika di masa-masa puasa, maka yang paling mudah itu adalah dengan melakukan pemberdayaan. Dan minta sama Allah untuk ketua-ketua tim penggerak PKK kecamatan, kelurahan untuk diberikan ilham terbaik di dalam menyikapi situasi-situasi yang saya tidak mengatakan sulit, ini adalah ujian kepada kita. Semakin sulit semakin nikmat sebenarnya. Mungkin semakin istimewa amal-amal yang kita lakukan. Minta sama Allah, insya Allah. Itu saja mungkin barangkali Ibu Nirna dan Teh Ibu Ana. Terima kasih Umi, Masya Allah luar biasa, dan
Ibu Ana mudah-mudahan tidak cukup puas karena mungkin kita ingin bertatap muka langsung dengan Umi, bisa mengupas tuntas bagaimana yang kita alami. Namun karena memang sedang wabah pandemik ini tidak mudah kita untuk melakukan aktivitas secara seperti biasa, mudah-mudahan itu menjadikan sebuah solusi bagi kita sebagai kader bahwa kita tingkatkan ketulusan kita dalam meluruskan niat untuk menolong mereka dengan menjadikan motivator yang ikhlas bagi diri sehingga orang lain juga dapat mengikuti apa yang kita lisankan dan apa yang kita arahkan. Kemudian bagaimana kita memikirkan lalu mengambil satu action atau tindakan agar keluh kesah masyarakat lingkungan kita dapat kita berikan satu jalan untuk menggapai solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah demikian tadi bahwa Ada tambahan sedikit mungkin barangkali Teh Mirna? Ya, Umi, silakan. Yaitu keterkaitan dengan program yang diamanahkan kepada PKK, keterkaitan dengan gerakan nasi bungkus ya. Gerakan nasi bungkus ini sudah disepakati di tingkat kota bahwa untuk dana PIPPK yang dititipkan untuk PKK kelurahan itu bukan dipotong ya, digunakan 50%-nya. 50% ya Umi? Ya, 50%. Seandainya misal PKK PIPPK di PKK kelurahan itu ada 100 juta, maka 50 jutanya digunakan untuk kegiatan nasi bungkus ini yang harus kita gunakan selama 3 bulan. Untuk itu nanti mungkin barangkali ketua tim penggerak PKK kelurahan karena hari ini bisa ketemu ya, meskipun di dunia maya, nanti bisa berkoordinasi dengan tim penggerak PKK kecamatan. Tadi pagi saya melakukan video call dan rapat, bukan rapat sebenarnya ya, lebih banyak kepada ekspos yang dilakukan oleh ketua tim penggerak PKK Jawa Barat tentang nasi bungkus ini. Meskipun ya di tengah bulan Ramadan. Untuk itulah saya kemarin sempat ngobrol dengan Pak Guyuban Camat dan ikut rapatnya Pak Camat dan Bu Camat beserta Kabak pemerintahan ya. Sudah disepakati karena tidak mungkin membuat dapur begitu dengan anggaran yang sangat kurang begitu ya, sangat kurang. Untuk itulah kemudian kita berdayakan kader-kader PKK. Saya pikir saya menitipkan ke ibu-ibu camat kader-kader PKK yang bisa diberdayakan sehingga dia tetap bisa berpenghasilan. Itu sangat dibuat gantian begitu. Nanti misalnya ini, besok lagi mana lagi begitu. Insya Allah saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki tidak pernah tertukar dan tidak pernah terkurangi karena Allah Maha Adil dan Allah Maha menepati janji. Jangan lupa kita punya Tuhan dan hanya kepada Allah lah semua muara kehidupan. Kehidupan di dunia maupun awal dari kehidupan akhirat yaitu kematian. Jangan lupa bahwa ini dunia dan akhirat itu adalah satu, tidak terpisah. Keduanya berada dalam genggaman Allah. Untuk itulah ketika kita melewati pandemi Covid ini, jangan terlalu memperlihatkan rasa cemas. Sesungguhnya Allah akan menyampaikan pada satu solusi-solusi. Untuk itulah harapannya hanya pada Allah. Kuatkan berdoa, kata Ibu Wakil tadi, doa, doa, doa. Satu senjata yang sangat mudah, sangat ringan, tetapi memiliki dampak yang begitu sangat dahsyat. Dan hanya orang-orang yang berdoalah, orang-orang yang tidak akan pernah putus harapan. Dan hanya orang-orang yang putus harapan adalah orang-orang yang tersesat. Naudzubillah min dzalik, kita termasuk orang-orang yang saling mengingatkan pada kesempatan kali ini menjadi orang yang penuh harap kepada Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hikmah yang sangat besar kepada kita. Siapakah yang paling baik adabnya? Siapakah yang paling baik etikanya? Siapakah yang paling baik akhlaknya saat diuji oleh Allah? Ketika tidak diuji, mungkin bisa terlihat baik, tapi saat diuji akan terlihat sebenarnya siapakah diri kita. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, mari kita sikapi dengan penuh rasa syukur pada Allah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, alhamdulillah. Saya juga merasakan sendiri bahwa kadang saya juga tidak bisa tidur malam itu. Karena memikirkan tadi malam PSBB itu. Dari jam 1 saya nggak bisa tidur. Padahal tidurnya jam 10, nggak bisa tidur sampai pagi. Berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga hari ini penuh keberkahan. Sungguhnya ketaatan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki kemauan dan kekuatan. Untuk itulah kemauan dan kekuatan ini kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin barangkali tambahannya adalah gasibu ini semoga menjadi solusi-solusi yang
yang bisa kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat. Bagus Pak kalau misalnya Ibu Ana dan ketua tim penggerak PKK yang lain, kita pun juga mengumumkan siapa masyarakat yang akan menyumbangkan 1 bungkus nasinya menjelang buka puasa, dikumpulkan di masing-masing ketua RW-nya yang kemudian dibagi kepada masyarakat terdekat. Gitu. Ketua kelompok PKK RW-nya pun ketika itu hadir itu luar biasa. Tidak penting jumlahnya banyak, sesungguhnya keberkahan itu bukan kepada kuantitas, tetapi dari cinta tadi, cinta dan kemauan. Hanya ada 5 rumah yang mau menyumbangkan 1 bungkus makanannya untuk orang yang hari itu mungkin pas mau buka puasa memiliki keterbatasan. Bahkan sebenarnya kegiatan nasi bungkus itu juga saya juga tanyakan di grup itu. Kita ini kasih makannya 1 keluarga 1 atau 1 orang 1? Kalau 1 keluarga 1 nggak akan pernah cukup. Tapi kalau misalnya 1 keluarga isinya 5, itu 5 bungkus. Kalau 1 bungkus isinya 10, itu 50.000. Kalau kita belikan beras itu nasi 5 kilo. Yang hari ini maaf menjadi polemik yang sangat panjang di bawah. Untuk itu sebenarnya nasi bungkus ini sebenarnya mahal, gitu ya. Pertama mahal dan dalam tanda petik kurang efektif begitu. Tetapi tentu saja barangkali kurang efektif kalau dikerjakan dengan dapur umum. Tetapi kalau misalnya dengan ajakan berinfak, bersedekah 1 porsi makan misalnya, kemudian dikumpulkan oleh ketua kelompok PKK RW, gitu ya. Nanti saya rencananya akan kalau misalnya disetujui akan melakukan itu. Kemudian dikoordinir masing-masing, setiap RW membagi nasi bungkus, ya ketua kelompok PKK RW-nya dengan menggunakan seragam PKK saat membagikannya biar kelihatan kalau itu PKK, begitu. Kepada keluarga-keluarga yang miskin, keluarga-keluarga yang membutuhkan, begitu ya. Digilir saja karena namanya masyarakat, kalau 1 dapat, yang satunya lagi juga minta. Meskipun kadang-kadang dia tidak termasuk yang harus dibantu misalnya begitu. Kita gali oh ya hari ini, besok ini misalnya begitu. Atau yang khusus memang sangat miskin, kita kasih suplai gitu. Terus dan sebagainya. Kalau perlu mungkin barangkali secara khusus kita pastikan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita ini betul-betul mendapatkan bantuan yang sudah dijanjikan oleh baik itu oleh program nasional, program provinsi maupun juga dari program kota. Saya pikir itu. Dan mungkin saya ingin juga menyampaikan bahwa insya Allah Forum Bandung Sehat pun nanti akan juga berpartisipasi untuk menambal yang bolong-bolong. Kalau ada masyarakat yang ternyata ketika sudah didata lagi, masih ada yang kececer, ya. Ini mungkin barangkali nanti insya Allah ada solusi. Tapi, ada tapinya. Untuk itulah mungkin barangkali ada masukan-masukan dari kita pun juga PKK diminta untuk menjadi mengawasi kalau masih ada masyarakat yang tercecer yang perlu sangat dibantu, yang ternyata terlewat juga, maka jangan lupa untuk mengadvokasinya. Itu saja mungkin barangkali Ibu Nirna, Nirna. Iya. Terima kasih Umi, subhanallah begitu luas penjelasan dan mungkin memang perlu ada teknis untuk pelaksanaan. Dapat memutus mata rantai ini. Di sisi lain kita sebagai kader memang dilematis Umi, tapi di sisi lain memang masyarakat membutuhkan kita sebagai penggerak di lapangan dalam mencari pihak ketiga. Di antaranya mungkin tadi yang telah Umi sampaikan. Baik Ibu dan Bapak yang kami hormati, tadi telah kita jawab pertanyaan dari Ibu Ana dan langsung dijawab oleh Umi dan mudah-mudahan menjadikan sebuah solusi bagi kita dan semoga kita dapat bertemu nanti di Ramadan yang akan datang atau di bulan Ramadan karena hari ini adalah hari H-1 menjelang Ramadan dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan diberikan sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta panjang umur dan kita dapat bertemu di kajian berikutnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah hampir di penghujung acara. Kita akan sama-sama mengakhiri kegiatan Tarhib Ramadan ini. Untuk bersama-sama kita akan melakukan penutupan acara. Kemudian nanti setelah kita tutup akan foto bersama di layar masing-masing sebagai dokumentasi untuk pelaporan kegiatan kita di tim penggerak PKK kecamatan maupun kelurahan dan khususnya untuk tim penggerak PKK Kota Bandung. Dan untuk mengakhiri kegiatan ini mari kita bersama untuk berdoa dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ibu Nirna dengan Ibu Eti, pemandu acara pada kesempatan kali ini. Mohon izin dan mohon maaf, izin undur diri dari kesempatan kali ini dan seraya berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baligh Ramadana wa hasil maqasidana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua videonya dibuka, kita akan foto bersama. Kita berdua aja ya. Kita berdua di sini. Social distancing. Oh ya, nggak kelihatan, nggak apa-apa, jauh. Ya, 1, 2 di komando, Bu. 1, 2, 3. Tahan, ada 5 slide, Ibu-Ibu. Tahan Ibu-Ibu, ada 5 slide ya. Semua senyum manis. Menyambut Ramadan. Sudah? 1, 2, 3. Masih ada 3 lagi, Ibu. Semua senyum manis ditahan. Boleh ganti posisi. 1, 2, 3. 2 slide lagi. 1, 2, 3. 1. Marhaban ya Ramadan. Semua begini boleh posisinya? Kelihatan nggak ya? Ya. Marhaban ya Ramadan. 1, belum. Bentar. Bentar, tunggu ya. Sabar ya Ibu, belum buka saum. Belum saumnya. 1, 2.